Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kasih dan rahmat-Nya sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alimin Hamzah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Konsep Matematika, dan Keterampilan Belajar. Perkenalkan, nama saya Eka Pranata Yuda dengan NIM 240 306 502 028 dari Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Baik, pada kali ini saya akan bertindak sebagai filsafat detektif dengan tema kasus yaitu eksistensialisme dan krisis identitas di era modern. Pada kasus kedua ini berfokus pada seseorang yang merasa kehilangan arah hidup di tengah tuntutan sosial yang semakin kompleks. Sebagai filsafat detektif, saya akan menggunakan konsep eksistensialisme untuk menganalisis bagaimana individu untuk dapat menemukan kembali makna dan identitas dalam kehidupannya. Di sini saya akan menyelidiki konsep-konsep seperti kebebasan, makna hidup, dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan modern. Nantinya konsep-konsep ini akan membantu seseorang atau individu mengatasi krisis identitas dan menemukan tujuan hidup yang autentik. Krisis identitas. Krisis identitas di era modern merupakan fenomena yang kompleks dan multifaset, melibatkan interaksi berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan teknologi. Dalam konteks ini, individu seringkali mengalami ketidakpastian dan kebingungan mengenai siapa diri mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Krisis identitas juga didefinisikan sebagai fase di mana individu meragukan atau tidak yakin tentang identitas pribadi mereka. Ini bisa mencakup pertanyaan tentang tujuan hidup, peran sosial, nilai-nilai, dan keyakinan. Fenomena ini seringkali muncul pada masa transisi besar dalam hidup, seperti remaja, peralihan ke dewasa, atau saat menghadapi perubahan signifikan dalam hidup. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis identitas di era modern seperti sekarang ini. Yang pertama itu ada perubahan sosial dan budaya. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam masyarakat, termasuk perubahan nilai, norma, dan tradisi. Hal ini dapat menyebabkan individu merasa kehilangan identitas mereka yang sebelumnya terdefinisi dengan jelas. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami diri kita sendiri. Ini dapat menyebabkan individu merasa kehilangan kontrol atas identitas mereka. Faktor yang kedua ada media sosial dan representasi diri. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat menyebabkan individu merasa tidak cukup atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh media sosial. Representasi diri yang tidak akurat atau tidak realistis di media sosial dapat menyebabkan individu merasa kehilangan identitas mereka yang sebenarnya. Faktor ketiga ada perubahan nilai dan norma. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat dapat menyebabkan individu merasa tidak lagi sesuai dengan nilai dan norma yang sebelumnya mereka anut. Krisis moral yang terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan individu merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Faktor yang keempat ada tekanan sosial dan ekspektasi. Tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan, kecantikan, atau kepopuleran dapat menyebabkan individu merasa tidak cukup atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ekspektasi dari orang lain juga seperti orang tua, teman, atau masyarakat dapat menyebabkan individu merasa kehilangan identitas mereka yang sebenarnya. Dan faktor yang terakhir yaitu perubahan pribadi dan psikologis. Perubahan pribadi seperti perubahan fisik, emosi, atau kognitif dapat menyebabkan individu merasa kehilangan identitas mereka yang sebelumnya. Krisis psikologis seperti depresi atau kecemasan dapat menyebabkan individu merasa kehilangan kontrol atas identitas mereka. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengalaman individu, kebebasan, dan pencarian makna hidup. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kondisi manusia yang kompleks, terutama di tengah perubahan sosial, politik, dan psikologi. Dalam konteks kehidupan modern, konsep-konsep seperti
kebebasan, makna hidup, dan tanggung jawab sangat penting untuk membantu individu mengatasi krisis identitas dan menemukan tujuan hidup yang autentik. Berikut beberapa penjelasan konsep mengenai kebebasan, makna hidup, dan tanggung jawab. Baik, yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan merujuk kepada kemampuan individu untuk membuat pilihan tanpa tekanan eksternal. Ini mencakup kebebasan berpikir, berekspresi, dan bertindak. Dalam konteks eksistensialisme, individu tidak hanya bebas untuk memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tindakan ini menciptakan makna dan esensi diri. Kebebasan memerlukan kesadaran tentang kondisi eksistensial dan pilihan yang ia hadapi. Ini menciptakan beban tanggung jawab yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Kebebasan seringkali disertai dengan perasaan kesendirian dan keterasingan, karena individu menyadari bahwa mereka harus membuat keputusan tanpa panduan yang jelas. Kebebasan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan orang lain. Konsep yang kedua adalah makna hidup. Makna hidup berkaitan dengan pemahaman individu tentang tujuan dan arti dari keberadaan mereka. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk hubungan sosial, pencapaian, dan kontribusi kepada masyarakat. Salah satu prinsip eksistensialisme seperti yang diungkapkan oleh Sartre adalah bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan atau makna tertentu. Sebaliknya, individu harus menciptakan makna mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan yang mereka ambil. Eksistensialisme berargumen bahwa makna hidup tidak diberikan secara inheren, melainkan harus diciptakan oleh individu sendiri. Dalam menghadapi krisis identitas, individu dapat mencari makna melalui pengalaman, hubungan, dan refleksi diri. Baik, konsep yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab merujuk pada kewajiban individu untuk bertindak dengan cara yang mempertimbangkan konsekuensi dalam tindakan mereka, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam eksistensialisme, terutama dalam pemikiran Jean-Paul Sartre, kebebasan tidak hanya berarti memiliki pilihan, tetapi juga berarti bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut. Ketika individu bebas untuk memilih, mereka juga harus mengakui dan menerima konsekuensi dari pilihan tersebut. Menyadari bahwa setiap keputusan memiliki dampak tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, dapat menciptakan beban moral. Individu tidak bisa menghindar dari tanggung jawab yang datang bersama dengan kebebasan, karena tidak ada pedoman moral yang absolut atau universal. Ini berarti individu harus mengambil tanggung jawab penuh atas penilaian moral mereka, menciptakan kode etik pribadi yang didasarkan pada pengalaman dan refleksi. Salah satu contoh kasus yang saya ambil adalah karya terkenal Jean-Paul Sartre yang menggambarkan krisis identitas secara mendalam. Drama yang berjudul No Exit atau Who is Close. Dalam karya ini, Sartre mengeksplorasi tema eksistensialis melalui karakter-karakter yang terjebak dalam situasi yang menantang identitas mereka. Drama ini berlangsung di sebuah ruangan yang sempit dan terisolasi, tanpa jendela atau pintu keluar, yang menciptakan suasana yang menindas. Ruangan ini berfungsi sebagai simbol neraka yang tidak konvensional, di mana penyiksaan tidak bersifat fisik, melainkan psikologis, mencerminkan pandangan Sartre tentang eksistensi dan hubungan manusia. Ada 3 karakter utama pada karya terkenal Jean-Paul Sartre. Karakter pertama yaitu Joseph Garsin, seorang jurnalis yang dieksekusi karena pengkhianatan. Garsin berjuang dengan rasa malu dan ketidakpastian mengenai keberaniannya di dunia yang telah ia tinggalkan. Karakter kedua yaitu Ines Serrano, seorang wanita lesbian yang manipulatif dan sadis. Ia meninggal karena membakar rumah kekasihnya dengan ledakan gas dan merasa tidak memiliki penyesalan atas tindakannya. Yang ketiga, karakter ketiga yaitu Estelle Rigaud, seorang wanita muda yang cantik yang mati akibat bunuh diri. Ia terobsesi dengan penilaian orang lain dan sangat bergantung pada pandangan orang lain untuk menentukan identitasnya. Dia mati setelah membunuh anaknya, menunjukkan ketidakmampuannya untuk menghadapi kenyataan hidup. Pertemuan mereka di neraka.
Ketiga karakter bertemu di ruangan yang sama, di mana mereka segera menyadari bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat itu. Mereka mulai berinteraksi satu sama lain, dengan ketegangan segera muncul. Awalnya, tidak seorang pun dari mereka mau mengakui alasan mereka berada di neraka ini. Garsin mengatakan bahwa dia dieksekusi karena menjadi seorang pasifis. Sementara Estelle bersikeras bahwa telah terjadi kesalahan sehingga dirinya berada di neraka. Bagaimanapun, Ines adalah satu-satunya yang menuntut agar mereka semua berhenti berbohong kepada diri mereka sendiri dan mengakui kejahatan moral yang mereka lakukan. Dia menolak untuk percaya bahwa mereka semua berakhir di ruangan ini tanpa alasan yang jelas dan segera menyadari bahwa mereka telah ditempatkan bersama untuk membuat satu sama lain sengsara. Dia menyimpulkan bahwa mereka akan menjadi penyiksa satu sama lain. Garsin menyarankan agar mereka mencoba untuk menjauh satu sama lain dan diam. Tetapi Ines mulai bernyanyi tentang eksekusi, dan Estelle terus mencari cermin untuk memeriksa penampilannya. Ines mencoba merayu Estelle dengan menawarkan diri untuk menjadi cerminnya, tetapi malah membuat Estelle takut. Segera sangat jelas bahwa Ines tertarik pada Estelle. Estelle tertarik pada Garsin, dan Garsin tidak tertarik pada salah satu dari kedua wanita itu. Setelah berdebat, mereka memutuskan untuk mengakui kejahatan mereka sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari satu sama lain. Garsin berselingkuh dan menganiaya istrinya dan dieksekusi oleh regu tembak karena desersi. Ines adalah seorang sadis manipulatif yang merayu istri sepupunya, Florence, saat tinggal bersama mereka dan meyakinkannya untuk meninggalkan suaminya. Tetapi suaminya kemudian meninggal dalam sebuah kecelakaan sehingga tinggal Ines dan Florence. Ines mulai menyiksa Florence. Pada waktu itu, Ines sengaja membuat kebocoran gas dan membuat Florence menyalakan api sehingga membuat rumah itu kebakaran dan mereka berdua meninggal. Estelle berselingkuh dan kemudian membunuh anaknya yang lahir dan mendorong ayah anak itu untuk bunuh diri. Terlepas dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka terus saling mengganggu. Garsin akhirnya mulai menyerah pada upaya Estelle yang mesum untuk merayunya, yang membuat Ines gila. Namun Garsin terus-menerus terganggu oleh rasa bersalahnya sendiri dan memohon kepada Estelle untuk mengatakan kepadanya bahwa dia bukan pengecut karena mencoba melarikan diri dari negaranya pada masa perang. Ketika Estelle menuruti perintah Garsin, Ines dengan nada mengejek mengatakan bahwa Estelle hanya berpura-pura tertarik kepadanya sehingga dia bisa bersama seorang laki-laki manapun yang dia mau. Sepanjang drama, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak dalam ruangan fisik, tetapi juga neraka emosional yang mereka ciptakan sendiri melalui penilaian dan penghakiman satu sama lain. L'enfer est les autres. Ungkapan ini mencerminkan pandangan Sartre bahwa eksistensi manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan orang lain. Ketiga karakter menjadi simbol dari ketidakmampuan untuk melarikan diri dari penilaian sosial dan internal. Drama ini menyoroti ide bahwa individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka, serta konsekuensi yang dihasilkan. Ketidakmampuan mereka untuk mengakui dan menerima tanggung jawab ini menjadi sumber penderitaan yang mendalam. Adapun krisis identitas yang dialami pada tiga karakter tersebut, pertama Garsin. Garsin mulai meragukan identitasnya. Dia berjuang antara keinginannya untuk dianggap sebagai pahlawan dan kenyataan bahwa dia telah melarikan diri dari tanggung jawab. Ketika dihadapkan pada penilaian orang lain, dia merasa tidak autentik dan terjebak dalam kebohongan tentang dirinya. Karakter kedua yaitu Ines berusaha untuk mengontrol situasi dan orang lain, tetapi dia juga berjuang dengan rasa bersalah dan penyesalan. Meskipun dia tampak kuat dan dominan, dia terjebak dalam identitas yang dia ciptakan untuk diri sendiri. Dan ketika dia dihadapkan pada kebenaran tentang siapa dirinya, dia merasakan ketidakberdayaan. Pada karakter ketiga yaitu Estelle.
Estelle berusaha mendapatkan pengakuan dari Garcin dan Ines. Ketika mereka tidak memberinya validasi yang dia cari, dia mengalami krisis identitas yang parah. Tanpa pengakuan orang lain, dia merasa tidak berarti dan hampa. Adapun peranan konsep kebebasan, makna hidup, dan tanggung jawab untuk membantu krisis identitas. Pada konsep pertama yaitu konsep kebebasan. Pada konsep kebebasan memungkinkan individu untuk mengeksplorasi berbagai aspek diri mereka, termasuk minat, nilai, dan keyakinan. Dalam menghadapi krisis identitas, kebebasan untuk memilih dapat membantu seseorang menemukan siapa mereka sebenarnya tanpa terpengaruh oleh ekspektasi sosial dan norma budaya. Kebebasan bertujuan agar individu dapat menetapkan tujuan yang sesuai dengan nilai dan aspirasi pribadi mereka, bukan hanya mengikuti jalan yang ditentukan oleh orang lain. Pada konsep kedua, ketika seseorang mengalami kebingungan tentang identitas mereka, pencarian makna hidup dapat menjadi pendorong untuk refleksi diri. Menemukan makna dapat membantu individu untuk memahami pengalaman mereka dan mengintegrasikannya ke dalam narasi pribadi yang lebih koheren. Makna hidup yang jelas dapat menjadi panduan dalam menciptakan tujuan yang lebih dalam dan berkelanjutan, membantu individu untuk merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Pada konsep ketiga, memiliki peran mengambil tanggung jawab atas pilihan dan tindakan dapat memberi individu rasa kontrol dan kepemilikan atas hidup mereka. Ini juga mendorong refleksi tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan lingkungan. Tanggung jawab bertujuan agar individu dapat menetapkan tujuan yang lebih berarti dan berkelanjutan, karena mereka akan mempertimbangkan dampak dari tujuan tersebut terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Baik, kesimpulan saya pada kali ini dengan tema kasus yaitu eksistensialisme dan krisis identitas pada era modern. Pada konsep kebebasan, makna hidup dan tanggung jawab saling terikat. Kebebasan memberi ruang untuk menjelajahi makna hidup, sementara tanggung jawab menuntut individu untuk mempertimbangkan pilihan mereka dengan bijak. Kombinasi dari ketiga konsep ini dapat membantu individu untuk menemukan dan mengembangkan identitas yang autentik, mengidentifikasi tujuan hidup yang sesuai dengan nilai dan aspirasi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan orang lain. Baik, itu tadi analisis kasus mengenai eksistensialisme dan krisis identitas di era modern dari saya sebagai filsafat detektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.